nasal karena di sini pada pemeriksaan fisik, pada anamnesis didapatkan pasien mengalami ini hidung buntu pada yang sebelah kanan saja. Kemudian pada pemeriksaan nasoendoskopi didapatkan adanya massa pada kongka sebelah kanan. Kemudian dari hasil pemeriksaan CT scan didapatkan adanya massa yang meluas dan menyebabkan destruksi pada sphenoid wing. Jadi saya curiganya massa sinonasal curiga ganas. Oke, Ayudhya, apa diagnosis sementaramu? Sama dokter, CA sinonasal. Chandra, Chandra Farida, apa diagnosis sementaranya? Oke dokter, sama CA sinonasal dokter, karena dari gambaran pemeriksaan penunjangnya juga. Dimas Fauzan, sama dokter, CA sinonasal. Oke, dari kelompok ini ada yang punya pendapat yang berbeda, yang bukan CA sinonasal? Semua pendapatnya sama. Kenapa? Saya dokter. Ya. Apa menurutmu? Siapa nih yang ngomong? Martin dokter. Martin. Apa Martin? Menurut saya belum bisa dibilang CA sinonasal dokter. Masih Jadi, tumor sinonasal saja. Tumor sinonasal bukan suatu diagnosis sementara. Diagnosis bandingnya kan ada ya, diagnosis banding. Diagnosis banding salah satunya CA sinonasal. Diagnosis bandingmu yang lain apa? Yang tumor jinak dokter, bukan yang Tumor ganas. jinak apa? Kan ada banyak jenisnya tuh. Oh iya dokter. Bisa yang juvenile angiofibroma itu dokter. Oke, jadi menurutmu pasien ini diagnosis sementaranya CA sinonasal atau juvenile angiofibrom? Yang juvenile angiofibrom dokter. Kenapa alasannya? Dari pemeriksaan CT scan-nya dokter. Di DD-nya itu. Ya. Masih kemungkinannya itu. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain selain CA sinonasal dan juvenile angiofibrom? Ja, Siapa? Sebutin nama ya. Saya dokter izin berpendapat. Ya, boleh. Namamu siapa, Dek? Raras dokter. Raras. Oke, Raras apa pendapatnya? Pendapat saya curiganya itu yang inverted papilloma dokter, karena yang saya baca itu yang inverted papilloma sering pada dewasa tua, kemudian bisa invasif destruksi ke tulang, berwarna merah keabuan dan tidak rapat sesuai dengan yang hasil masuk endoskopi dokter. Untuk yang juvenile angiofibroma cenderung banyak di pasien yang Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain selain CA sinonasal, juvenile angiofibrom, inverted papilloma? Ada yang punya pendapat berbeda? Tidak ada? Ya, kenapa saya tanyakan di awal? Karena kalau kalian membuat laporan kasus, pada presentasi kalian apa yang kurang, Dek? DD-nya dokter. Dede, apalagi yang kurang dari presentasi kalian? Selain Dede. Kalau kamu mengelola satu pasien, seharusnya ada apa lagi? Daftar masalahnya, dokter. Daftar masalah, oke. Terus apa lagi? Rencana penata laksanaan dokter. Penata laksanaan. Apa lagi? Prognosis dokter. Prognosis. Ada lagi yang masih kurang? Ya,
Jadi, kemarin saya memang hanya memberikan satu resume pasien. Tujuannya adalah, seperti kalau kalian melakukan BPDM kan, jadi satu resume itu kalian bisa menegakkan satu diagnosis. Jadi membuat diagnosis banding dulu, kemudian menegakkan diagnosis sementara. Kalau menurut kalian diagnosisnya belum final. Atau diagnosis pasti kalau menurut kalian dari hasil pemeriksaan penunjang yang ada sudah mendukung ke arah diagnosis pasti. Itu. Setelah kalian bisa membuat diagnosis, baik itu diagnosis pasti atau diagnosis sementara, tentu kalian bisa merencanakan initial plan diagnostik dan terapi. Sehingga kalian bisa memberikan edukasi dan bisa tahu prognosis. Jadi itu yang hilang ya, harus ditambahkan ya untuk kelompok 1. Tetap ada DD, kemudian diagnosis sementara, rencana penata laksanaan untuk diagnostik dan terapi, serta prognosis. Itu sebetulnya yang harus kalian bahas pada pembahasan. Jadi pada pembahasan itu seharusnya kalian mempunyai diagnosis sementara tertentu, kemudian dicocokkan dengan gejala, tanda, dan hasil pemeriksaan penunjang pasien ini. Apakah sesuai atau tidak sesuai, atau kalian mempunyai diferensial diagnosis yang nanti akan dicocokkan pada pasien ini. Seperti itu ya untuk pembahasannya ya, seharusnya ya. Oke, sekarang kita mulai diskusi tentang pasien. Tadi dari pendapat teman kalian, berarti kita punya berapa diferensial diagnosis tadi? Ada 3. CA sinonasal, inverted papilloma, dan juvenile angiofibrom. Sekarang kita bisa melihat, kita kupas satu persatu berdasarkan resume pasien kalian. Saya langsung ke resume pasien ya. Jadi pada pasienmu ini, mana resumenya? Enggak ada. Ya, kita dari anamnesis kita bisa lihat pada anamnesis didapatkan keluhan utama hidung tersumbat satu sisi selama 2 tahun. Kemudian ada pilek, ada nyeri wajah, kemudian ada gangguan penghidu, dan mimisan. Yang perlu dicermati, pasiennya adalah pasien tua dan punya riwayat bekerja di pabrik kayu. Kalau dari anamnesis ini, kira-kira DD apa tadi yang bisa disingkirkan, Dek? Yang juvenil. Kenapa? Coba disebutkan alasan. Usianya, dokter. Karena dari usianya. Boleh, salah satu menjawab, sebutkan nama, kemudian kamu menjawab dari usianya. Kenapa usianya? Tuh, udah benar, karena usianya kan tidak sesuai. Jadi yang benar kalau juvenile angiofibrom seharusnya usia berapa? 14-25 tahun, dokter. Di Oke. sini, Ya, jadi perbedaan pada CA dan inverted papilloma dengan juvenile angiofibrom, namanya aja juvenile ya, Dek. Jadi dia mengenai laki-laki usia dewasa muda. Makanya dalam referensi disebutkan biasanya pada usia 14 sampai 25 tahun. Jadi dewasa muda masuknya. Kalau pada pasien ini adalah pasien usia tua. Sama-sama laki-laki tapi usia tua. Jadi tidak cocok untuk angiofibrom. Jadi DD angiofibrom dari anamnesis sudah bisa disingkirkan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut pada gejala. Apakah dari gejala ini bisa membedakan antara CA sinonasal dengan inverted papilloma? Pertanyaannya cuma bisa apa tidak bisa, gitu aja. Semua boleh menjawab kok, nggak harus yang presentasi. Tuh, bisa apa tidak bisa? Bisa menjawab, dokter? Harusnya bisa, dok. Mungkin untuk
yang papiloma tadi itu kan karakteristiknya tidak mudah rapuh sehingga tidak mudah berdarah. Nah, pada anamnesis ini didapatkan bahwa pasiennya mempunyai riwayat selain keluhan hidung buntu juga ini sering mimisan. Oke. Dimana kalau mimisan berarti curiga ke tumor yang mudah rapuh dan curiga ke keganasan. Oke, ya alasannya bisa diterima ya. Jadi kalau ada mimisan memang biasa mengindikasikan suatu tumor ganas yang mudah berdarah. Tapi hati-hati, dalam anamnesis ini ditulis spesifik. Pasiennya kadang-kadang mimisan, hanya bila dia kelelahan atau saat membuang ingus dan dapat berhenti sendiri. Artinya, mimisannya itu bukan suatu perdarahan spontan, tetapi harus ada provokasi, ya. Jadi itu kalau dari saya, secara anamnesis kita belum bisa membedakan apakah ini suatu tumor jinak atau tumor ganas. Pada prinsipnya, apabila ada obstruksi di dalam kafum nasi, baik itu karena ada tumor, karena kelainan anatomi hidung, karena ada inflamasi akut, pada keadaan tertentu seperti saat kita melakukan provokasi seperti bersin atau membuang ingus terlalu keras, itu bisa menimbulkan perlukaan pada mukosa yang menyebabkan mimisan yang berhenti sendiri. Ya, catatannya di situ ya. Jadi, mimisan pada pasien ini belum bisa mengindikasikan dia suatu tumor yang ganas. Cukup jelas ya? Kita lanjut pada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan hidung, di sini kita bisa lihat kalau pada deskripsi didapatkan discharge, kemudian terdapat massa berbenjol-benjol di sepertiga anterior. Warnanya kemerahan, rapuh, tidak mudah berdarah. Gambar yang lebih lengkap adalah pada gambar nasoendoskopi. Sebetulnya saya ingin kalian bisa menjelaskan gambar nasoendoskopi ini. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambaran nasoendoskopi, pada baris yang pertama ini adalah gambar kalau kita seperti kita melakukan rinoskopi anterior. Jadi biasanya hanya tampak ini ya. Ini sisi kanan, ini sisi kiri. Di sini kita lihat sisi medial adalah septum. Jadi kalau septum tampak di sebelah kiri, berarti ini kafum nasi kiri. Kalau septum ada di sebelah kanan, berarti ini kafum nasi kanan. Yang sejajar dengan septum pada pemeriksaan rinoskopi anterior atau gambaran di daerah vestibulum adalah konka apa, Dek? Media, dokter. Konka media, dokter. Kalau kalian melakukan rinoskopi anterior yang kelihatan konka media atau konka yang lain? Inferior, dokter. Konka inferior. Ya, jadi ini adalah konka inferior karena kita masih di vestibulum nasi. Nah, sekarang pada sisi sebelah kanan tidak tampak gambar konka inferiornya, tapi tampak gambaran massa. Nah, sekarang kita masuk pada baris yang kedua. Kalau ini adalah gambaran meatus medius, berarti ini gambar konka apa? Konka media. Media, dokter. Ya, ini konka media kanan, konka media kiri ya. Lihat dia melekat ke lateral ya. Jadi ini ke lateral kanan, ini ke lateral kiri. Di sini tampak suatu massa. Nah, sekarang kita melihat deskripsi massa. Pada massa suatu CA, gambarannya biasanya seperti apa? Berbenjol-benjol. Dan Lagi. Rapuh, mudah berdarah. Oke, jadi kalau tumornya rapuh mudah berdarah, biasanya pada permukaan ini akan kita temukan apa, Dek? darah. Blood Darah. clot. Atau satu lagi, Kusta. Erupsi,
Boleh krusta, blood clot, apalagi? Kalau dia rapuh, akan ada jaringan nekrotik, ya kan? Ya. Kalau ada jaringan nekrotik kan jadi kalau rapuh biasanya ada nekrotiknya, makanya dia rapuh. Jadi terus pada daerah yang nekrotik itu akan mudah berdarah dan ada pus seperti itu ya. Ya, kita lihat pada pasien ini, apakah tampilan pada gambaran pada pasien ini sesuai dengan gambaran suatu CA? Yang pertama, ada gambaran perdarahan di situ? Nggak ada. Nggak ada. Yang kedua, ada gambaran jaringan nekrotik atau ulkus? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita bisa tahu rapuh dan tidak kalau kita sentuh tumornya. Jadi, kalau pada pasien ini kesannya, di sini deskripsinya adalah massa padat, berbenjol-benjol, warnanya merah keabuan. Kemudian bergerombol, tidak rapuh dan tidak mudah berdarah. Deskripsi ini lebih cocok ke tumor jinak atau tumor ganas? Tumor jinak. Oke, lebih cocok ke tumor jinak. Jadi tadi sekarang lebih ke arah DD yang bisa kalian buat, berarti apa Dek kemungkinan diagnosisnya? Inverted papilloma. Inverted papilloma. Oke, inverted papilloma. Sekarang kita lihat pada gambaran CT scan. Jadi untuk gambaran CT scan, kita perhatikan kita punya potongan aksial dan koronal. Kita pakai yang potongan koronal terlebih dahulu. Di sini kalian bisa melihat ini slice yang paling depan. Kalau kalian lihat markernya, dia tidak memotong atau tidak mengenai sinus frontal. Jadi kalau cari di sini jangan cari sinus frontalnya. Nggak kelihatan ya, karena garis yang pertama adalah tepat di belakang sinus frontal. Yang bisa kita lihat di sini adalah sinus maksila, sinus etmoid, kemudian sinus sphenoid. Ya. Kemudian apa yang harus kita perhatikan pada foto CT scan? Foto CT scan untuk sinus paranasal pada keadaan sinus yang normal, dia terisi udara. Makanya saat difoto, gambarannya apa, Dek? Hipoden. Hipoden. Warnanya seharusnya hitam. Sekarang kita lihat mulai dari kafum nasi. Kafum nasi seharusnya memang tampak gambaran lesi isodens yang berbentuk konka. Kemudian di sekelilingnya ada udara. Jadi kita bisa mendeskripsikan CT scan pasien ini, sisi kanannya terdapat lesi isodens. Ya kan? Kelihatan ya? Ada lesi isodens memenuhi kafum nasi sebelah kanan. Kemudian kita lihat pada foto yang saya tunjuk. Ini menunjukkan gambaran sphenoid. Tapi semakin ke posterior, sphenoidnya hanya terlihat cuman sisi kiri saja. Sedangkan sisi kanan terisi oleh massa. Jadi, kita bisa mendeskripsikan terdapat lesi isodens yang ada di kafum nasi kanan sampai etmoid meluas ke sphenoid sisi kanan. Oke. Nah, itu adalah deskripsinya. Kemudian kita bisa melihat ada tidaknya destruksi tulang dari gambaran CT scan-nya dengan melihat apakah tulangnya terdapat diskontinuitas. Kalau tidak, berarti tulangnya tidak ada destruksi. Kalau kalian lihat pada potongan aksial, sisi kanan, di sinus maksila ada destruksi tulang nggak? Pada baris ini tampak destruksi tulang nggak di sinus maksilanya? Tidak ada. Jadi pada sinus yang lain pun kesannya tidak tampak destruksi. Tetapi memang terdapat lesi isodens yang saya tunjuk tuh pada sinus sphenoid sebelah kanan. Jadi
tidak terdapat destruksi tulang. Kalau terdapat destruksi tulang menandakan apa? Keganasan. Keganasan. Kalau tidak ada destruksi tulang berarti lebih ke arah Jinak. lesi jinak. Oke. Kemudian satu lagi, pada suatu tumor yang ganas, kalau dilakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras akan terjadi apa? Akan terdapat gambaran apa? Enhancement. 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 Apa itu enhancement? Penyengatan melalui blood-brain barrier. Penyangatan karena adanya neovaskularisasi pada tumor ganas, sehingga apabila diinjeksi kontras, kontras itu akan masuk ke dalam tumor. Saat difoto pasca pemberian kontras, tumor yang mempunyai banyak neovaskularisasi akan menjadi lebih hyperdense dibandingkan sebelum dilakukan injeksi kontras. Pada pasien ini tidak ada keterangan terdapat enhancement, sehingga cenderungnya ke arah jinak atau ganas. Jinak. Jinak. Jelas ya? Ya, jadi kalau pada pasienmu, diagnosis sementaranya apa jadinya, Dek? Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik yang terunjuk. Inverted papilloma, dokter. Ya, lebih ke arah inverted papilloma ya. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk pembahasan di tinjauan pustaka maupun pada pembahasan kasus itu sendiri. Kemudian untuk tata laksana, prinsipnya pada inverted papilloma ataupun semua tumor jinak lainnya, terapi utamanya apa? Radioterapi. Tumor jinak masa mau di radioterapi? Pembedahan, dokter. Dokter. Ya, dioperasi ya, diambil tumornya. Jadi prinsipnya adalah eksisi atau ekstirpasi dari tumor itu sendiri. Makanya pada lab darah yang kalian lihat di depan kalian ini adalah laboratorium darah preoperasi. Jadi kita mau mengetahui kondisi umum pasien secara general, untuk mengetahui studi koagulasinya, apakah akan terjadi kemungkinan perdarahan durante operasi atau pasca operasi. Kemudian karena pasiennya tua, kita harus mengetahui juga untuk status kondisi ginjal pasien. Karena nanti kita akan memberikan beberapa terapi. Sampai sini jelas? Ya. Jadi nanti untuk tinjauan pustaka dan pembahasan disesuaikan ya. Ya, dokter. Jadi ingat-ingat lain kali kalau membuat suatu laporan kasus harus ada diagnosis ya. Masukan saya untuk tinjauan pustaka kalian pada beberapa slide ini kan adalah slide untuk gambaran radiologis. Tolong ditambahkan gambarnya dan bukan yang ditulis bukan gunanya, Dek. Tetapi pada pemeriksaan radiologis untuk diagnosis tertentu akan ditemukan tanda khas tertentu. Itu yang harus kalian tampilkan. Pembahasan mengenai inverted papilloma bisa kalian lihat pada YouTube. Jadi kalau tidak salah pada beberapa waktu yang lalu sudah dibahas oleh residen mengenai modul tumor jinak inverted papilloma. Nanti kalian bisa lihat di YouTube THT ya. Kemudian sekarang untuk staging tumor yang kamu tampilkan di sini, tumor apa ini yang kamu tampilkan? Itu staging tumor untuk kavumnasi dan etmoid, dokter. Untuk yang maksilannya belum ditampilkan, dokter. Ini untuk kasus apa? Tumor jinak, tumor ganas? Tumor ganas, dokter, CA sinonasal. Berarti tidak sesuai ya. Jadi staging tumornya nanti diperbaiki menyesuaikan diagnosis sementara dari kalian tadi ya. Dokter. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk pada presentasi yang kedua? Kurang jelas? Mungkin belum ada, dokter. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya kembalikan ke host. Silakan untuk dilanjut pada presentasi yang kedua. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kemudian kita lanjutkan ke diskusi kasus berikutnya, Nggi, dokter. Ya. Kalau videonya mau dimatikan dulu, boleh selama presentasi. Nanti saat diskusi dinyalakan kembali ya. Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang, dokter. Di sini kami akan melaporkan kasus yang kedua, yaitu yang beranggotakan sebagai berikut. Kemudian saya lanjutkan saja langsung ke anamnesis. Untuk perjalanan penyakitnya, perjalanan penyakit sekarang, seorang wanita 45 tahun sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu mengeluh kurang penciuman hidung kanan dan hidung kiri positif. Nafasnya 4/4. Hidung dirasakan buntu pada kedua hidungnya, kemudian bersin-bersin juga, terutama saat pagi dan udara dingin. Pilek di hidung kanan dan hidung kiri, kemudian berwarna kuning dan kental. Nyeri kepala, terutama daerah belakang mata. Rasa lendir mengalir di tenggorok, fase 4, mimisan tidak didapatkan, demam juga tidak ada. Keluhan dirasakan sangat mengganggu pekerjaan. Pasien memelihara 2 ekor kucing. Riwayat sakit gigi disangkal, gigi berlubang juga disangkal. Pasien sudah berobat ke RS swasta dan diberi obat namun tidak membaik. Kemudian pasien dirujuk ke RSDK. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulu, keluhan serupa disangkal, asma positif, alergi disangkal, DM disangkal, hipertensi disangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga, keluhan serupa disangkal, asma positif. Kemudian untuk sosial ekonominya, biaya pengobatan menggunakan JKN non PBI. Lanjutkan untuk yang pemeriksaan fisik. Dari pertama keadaan umumnya baik, kemudian kesadarannya kompos mentis. Untuk tanda-tanda vitalnya dari tekanan darahnya 120/70 mm raksa, kemudian nadinya 80 kali per menit, respiratory rate-nya 20 kali per menit, dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Kemudian untuk status generalisnya dari kepala mesosefal, dari core-nya bunyi jantung 1 dan 2 normal, tidak ada bising dan gallop. Kemudian dari pulmonya tidak terdapat retraksi, suara dasar vesikuler tidak ditemukan suara tambahan. Kemudian dari abdomennya bising usus positif normal, hepar dan lien tak teraba. Next. Kemudian untuk status lokalisnya yaitu pemeriksaan THT, dari telinganya, dari kanalis acousticus externusnya tidak ditemukan adanya edem, hiperemis, dan juga tidak ada serumen. Kemudian dari membran timpaninya intak, kanan dan kiri, kemudian refleks cahaya juga positif pada kedua telinga. Kemudian dari pemeriksaan orofaringnya, arcus faring simetris positif, kemudian faring tidak hiperemis, tonsil T1, kripte tidak melebar, kemudian tidak ada detritus, dan terdapat post nasal drip. Untuk pemeriksaan hidungnya dilanjutkan dengan pemeriksaan nasoendoskopinya. Next. Tugas yang ini, pertama, deskripsikan pemeriksaan nasoendoskopi pasien tersebut. Kedua, sebutkan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan. Dan ketiga, sebutkan diagnosis dari pasien ini. Next.
izin melanjutkan. Jadi ini hasil pemeriksaan daripada nasoendoskopi. Yang pertama yang sisi kanan, di sini kita lihat dari gambar yang paling kanan terlebih dahulu. Lingkaran yang paling kanan di sini kita dapatkan septum nasi di sisi kiri dan dinding mukosa di sisi kanan. Berarti ini menandakan hidung kanan atau vestibulum nasi kanan. Selanjutnya yang ada panah ungu, ini adalah gambaran kongka, mohon maaf dokter, kami kira kongka media, namun barusan dari penjelasan dokter, berarti ini kongka inferior. Nah, kemudian masih dalam lingkaran yang sama, di sini tampak septum nasinya tidak ada deviasi, kemudian mukosa hidung di dinding lateral juga tidak ada hiperemis, kemudian di kongka media tidak ada hipertrofi. Kemudian kita lanjut ke lingkaran yang di tengah. Di sini adalah perbesaran daripada gambaran kongka inferior. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk lingkaran yang di tengah, ini gambaran perbesaran daripada kongka inferior. Di sini kongka inferior terlihat tidak hipertrofi, tampak hiperemis, kemudian tidak edem. Kemudian kita geser ke lingkaran yang di paling kiri. Di sini kita masuk lagi ke dalam, tampak sekret mukopurulen terlihat di lingkaran ini. Dan di sini ada meatus nasi media, tidak tampak hiperemis maupun terobstruksi. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat di lingkaran yang atas ada meatus sinus maxillaris, di sini tidak tampak hiperemis maupun terobstruksi. Kemudian di lingkaran yang bawah di sini tampak koana. Kemudian di sekitar koana tampak discharge mukopurulen. Selanjutnya. Kemudian di sini penilaian nasoendoskopi yang sisi kiri. Di sini pertama kita lihat yang di lingkaran tengah. Di lingkaran tengah ini kita tentukan dulu septum nasinya. Septum nasinya seperti yang tampak pada panah merah, ada di sisi kiri, sehingga ini adalah hidung sebelah kiri. Nah, di sini septum nasi tampak deviasi, terdapat penonjolan ke ruang tengah ini, sehingga ada deviasi. Kemudian di dinding lateral, mukosa hidung tidak tampak hiperemis. Kemudian di panah ungu ini ada kongka inferior. Kongka inferior dari jauh tampak tidak hipertrofi. Kemudian kita beralih ke lingkaran yang paling kiri. Di sini perbesaran daripada gambar kongka inferior. Kongka inferior di sini tampak hiperemis atau kemerahan, permukaannya rata, licin, tidak edem dan tidak hipertrofi. Kemudian kita pindah ke lingkaran yang paling kanan. Di sini kita masuk lebih dalam lagi, tampak koana yang di panah hijau atau dinding belakang yang mengarah ke nasofaring. Kemudian di panah biru ini tampak sekret mukopurulen. Sehingga didapatkan kesan seperti berikut ini, yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh pemeriksaan penunjang lainnya. Baik, izin melanjutkan. Untuk pemeriksaan penunjang lain, yang pertama pemeriksaan alergi skin test, di mana pemeriksaan alergi skin test ini merupakan pengujian untuk reaksi terhadap alergen tertentu yang dapat membantu untuk mengkonfirmasi diagnosis rinitis alergi dan untuk menentukan pemicu dari reaksi alergi tersebut. Metode saat ini yang paling umum digunakan yaitu alergi skin test, di mana alergi skin test merupakan metode in vivo untuk menentukan reaksi hipersensitivitas langsung yang diperantarai oleh IgE terhadap alergen tertentu. Untuk sensitivitas terhadap hampir semua alergen yang menyebabkan rinitis alergi dapat ditentukan menggunakan tes ini. Next. Untuk alergi skin test, ini dengan memperkenalkan ekstrak alergen yang dicurigai memicu terjadinya alergi secara perkutan. Dengan adanya reaksi Well and Flare di fase awal langsung dapat dihasilkan. Untuk tes ini biasanya reaksi akan muncul sekitar 15-20 menit. Dengan antigen dalam ekstrak yang berdekatan dengan IgE pada sel mas kulit yang mengarah ke fase awal reaksi.
Ini merupakan tipe langsung yang menghasilkan pelepasan mediator seperti histamin. Histamin ini yang dilepaskan menyebabkan reaksi Well and Flare tadi. Well sentral dihasilkan oleh cairan infiltrasi dan eritema di sekitarnya dihasilkan karena vasodilatasi dan disertai rasa gatal yang bersamaan. Next. Selanjutnya untuk eksfotosinus paranasal, di mana di sini saya membahas ada 3, yaitu water scald well dan lateral. Untuk eksfotopolos ini sendiri digunakan untuk melakukan penegakan diagnosis, untuk melihat kondisi-kondisi sinus secara yang besar yang kita nilai yaitu perselubungan air fluid level, air fluid level maksudnya, dan penebalan mukosa itu sendiri. Next. Untuk yang pertama yaitu untuk gambar waters, teknik radiologi waters, yaitu foto ini biasanya untuk melihat sinus di sinus maksila. Terus untuk yang cutwell digunakan untuk melihat sinus frontal dan ethmoid, dan untuk yang lateral digunakan untuk melihat sinus frontal dan sphenoid. Nanti yang dilihat yang tadi adanya perselubungan air fluid level dan penebalan dari mukosa itu sendiri. Next. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya ada dilakukan pemeriksaan gambaran darah tepi. Pada rinitis alergi dapat dilakukan pemeriksaan darah tepi untuk melihat jumlah eosinofil dalam darah. Pada pemeriksaan ini pada orang dengan rinitis alergi dapat dijumpai jumlah eosinofil perifer yang meningkat, tapi tidak spesifik. Pada penelitian sebelumnya didapatkan bahwa 83% probandus tidak mengalami peningkatan jumlah eosinofil. Next. Kemudian dapat dilakukan juga pemeriksaan eosinofil mukosa hidung. Selain dalam sirkulasi darah, eosinofil akan menuju ke mukosa hidung. Terdapatnya eosinofil pada mukosa dan sekret hidung merupakan tanda respon nasal pada rinitis alergi. Peningkatan jumlah eosinofil pada hapusan sekret hidung merupakan indikator yang lebih sensitif dibandingkan dengan eosinofil dalam darah tepi. Next. Baik, mohon izin melanjutkan. Lalu untuk yang CT scan itu merupakan gold standar pada pemeriksaan penunjang sinusitis. CT scan dapat memperlihatkan dengan jelas, yaitu yang pertama kelainan anatomi dari struktur hidung dan juga keadaan sinus. Untuk pemeriksaan CT scan biasanya menggunakan potongan koronal dan aksial. Hasil yang dapat ditemukan air fluid level pada sinus paranasal yaitu untuk hyperdense yaitu tulang, hypodense udara, dan isodense darah lunak atau sekret yang sangat kental. Next. Next. Baik, ini untuk yang gambar yang infeksi sinus itu sinus maksilanya hasilnya isodense yaitu berwarna abu-abu, menandakan terdapat cairan atau cairan kental. Lalu untuk anormal sinus itu berwarna hypodense. Next. Kemudian dilanjutkan untuk diagnosis. Next. Untuk diagnosis kerjanya yaitu rinitis alergi dengan rhinosinusitis akut dan diagnosis bandingnya rinitis vasomotor dengan rhinosinusitis akut. Ya. Next. Sekian dokter presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Sekarang kita bahas ya. Oke. Ya, tadi dari kelompok yang presentasi ataupun kelompok yang tidak presentasi, saya ingin bertanya dulu untuk interpretasi endoskopi. Apakah kalian semua setuju untuk interpretasi endoskopi seperti yang disampaikan oleh teman kalian di kelompok 2? Tadi siapa ya yang menyampaikan namanya? Saya lupa. Saya Dokter Aliska, Dokter. Aliska, oke. Semua setuju dengan Aliska atau ada yang punya pendapat lain dari gambar ini? Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah kalian semua setuju ini adalah kafum nasi kanan?
Tadi kita sudah membahas sedikit kan pada laporan kasus kita. Ada yang tidak setuju atau semua setuju ini kafumnasi sisi kanan? Kok tidak ada respon? Setuju, dokter. Setuju, dokter. Setuju. Setuju, dokter. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau dia kafumnasi kanan, septumnasinya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kanan, dok. Di sebelah kiri. Kiri, dokter. Ya, kiri, dokter. Sekarang kamu pegang hidungnya masing-masing. Nasi sebelah kanan, septumnasinya di kanan apa di kiri, Dek? Di kiri, dokter. Kiri, dokter. Di kiri, dokter. kanan. Jadi kalau pada gambar, di sisi kiri apa di sisi kanan pasien? Ini kan gambar pasien ya. Jadi kita melihat ke pasien. Kalau kafumnasi kanan pasien, berarti septumnasinya di sisi kanan pasien, ini sisi A, atau di sisi kiri pasien. Ini sisi A, kanan pasien, ini sisi B, kiri pasien. Di sisi B. Sisi B, dok. Sisi B. Di sisi B, di kiri pasien. Ya, dokter. Ini. Sekarang saya tanya, pada kalau ini septumnasi, ini apa, Dek? Dinding lateral. Dinding lateral nih, dok. Dinding lateral septum berarti apa bangunan yang ada di situ? Konka. Alanasi. Itu dari luar. Konka. Apakah menurutmu ini gambaran bentuk konka? Tidak. Jadi, apakah kalian mau merevisi? Mana yang lebih mirip gambar konka? Yang B. Panah merah. Ya, oke. Jadi, sekarang direvisi. Yang panah hijau adalah gambar apa? Septumnasi. Oke, panah merah. Panah merah? Konka inferior. Inferior, dok. Ya, jadi kita sepakat ini kafumnasi mana? Kiri. Inferior. Kiri, dokter. Kiri, dok. Oke, jadi kalian terbalik ya, Dek, kanan dan kiri ya. Ingat, septum selalu berada di medial. Jadi ini adalah septum. Nanti diperbaiki ya. Ini septum, ini adalah konka inferior, ini konka media. Sekarang pada daerah meatus medius, kita akan melihat sama seperti tadi. Sisi medial adalah septum. Ini adalah septum, ini konka media, ini dinding lateral kafumnasi. Apa yang menarik pada gambar ini? Apa yang bisa dideskripsikan dari gambar ini? Kelainan apa yang kalian temukan? Dari gambar ini? Kalian menemukan sesuatu yang Bukannya licin. tidak normal? Ini bukan gambaran hiperemis. Ini masih mukosa normal. Yang menarik adalah ada apa, Dek? Sekret mukopurulen. Ya, ini gambaran sekret mukopurulen di daerah meatus medius. Kemungkinan dia berasal dari osteomaxilla atau ethmoid. Ini lebih diperjelas lagi pada saat gambar menuju ke arah koana. Jelas ya? Ini septum, konka media, konka inferior, ini sekret mukopurulen. Ini begitu kita lihat koana, tadi kalian apakah tidak merasa aneh? Ini koana, kemudian kalian nunjuk ini adalah septum. Kan tidak mungkin septumnya berlekuk-lekuk ya? Iya. Nah, jadi ini adalah septum, ini konka. Apa, Dek?
Inferior. Inferior. Yang ini inferior, yang ini kontak. Medial. Ya, oke. Ini yang kita sebut sebagai apa ini yang ngalir? Sekret mukopurulen. Kalau dia berjalan terus ke posterior, apa namanya? Postnasal drip. Nah, sekarang kalian bisa melihat kan, pada pasien dengan rhinosinusitis, pada pemeriksaan rhinoskopi anterior, apakah terlihat sekret mukopurulen? Tidak. Dokter. Tidak selalu, karena biasanya sekretnya sangat kental dan sedikit, jadi menimbulkan postnasal drip atau keluhan rasa lendir yang mengalir ke tenggorok. Sekarang sudah lihat sendiri ya, kenapa kok pada rhinosinusitis kadang tidak ada keluhan ingus yang keluar dari kafum nasi, tapi terasa mengalir ke tenggorok. Karena lendirnya persis seperti ini, Dek. Ini kalau tidak disuction ya nggak bisa ngalir. Ngalirnya akan pelan sekali dan lengket. Nah, sekarang kebalikannya ya. Ini masih sebelah Kanan. untuk endoskopi. Saya share dulu, saya cari video kalian dulu ya. Sampai di sini ada yang mau sambil bertanya dulu, silakan Dek. Sambil saya mencoba mengambil video. Dokter izin menanyakan untuk untuk melihat mukosa yang livid itu kan berarti pucat dan warnanya agak kebiruan gitu. Ya. Untuk membedakannya dengan mukosa yang biasa, karena kami kan juga belum melihatnya, Dok. Oke, tadi pada gambar yang pertama, konkamedia itu dia tidak pucat atau livid. Pucat atau livid itu sesuai gambaran yang tadi ada di daerah koana. Itu pucat, Dek. Masih ingat tadi gambarmu yang di koana? Sedikit, Dokter. Ya, nah itu pucat. Pada pasien ini sebetulnya videonya diambilkan dari video pada saat durante operasi, di mana pasien sudah diberikan dekongestan. Jadi kesannya memang menjadi lebih pucat, gitu ya. Kita lihat ya. Sebentar. Oke. Nih ya, ini adalah video endoskopi. Ya, di sini kita lihat pada saat pemeriksaan endoskopi. Ya, ini ya. Ini adalah suction. Kemudian kita lihat untuk endoskopinya berjalan. Di sini mukosanya tampak pucat karena pasca diberikan aplikasi. Sedangkan ini adalah mukosa normal yang tidak diberikan aplikasi. Ya, ini sampai di sini kalian bisa lihat di sini tampak ada sekret mukopurulen. Ya, sekarang, nah ini tampak lebih jelas. Nah ini gambaran pucat seperti ini, Dek. Jelas ya? Untuk pucat, benar-benar warnanya seperti putih. Kalau livid, dia lebih ke arah keunguan atau kebiruan. Sampai sini jelas membedakan pucat dan normal? Jelas, Dokter. Oke. Ini tampak jelas ada postnasal drip ya. Ini kita melalui jalur inferior. Nah ini lihat postnasal dripnya kelihatan jelas. Tuh ya. Jadi yang lagi di suction ini, kalian bisa lihat betapa kentalnya sekretnya. Ini adalah daerah nasofaring, di mana kita bisa lihat pada nasofaring ini, pertama yang kita akan lihat adalah ostium tuba eustacii, kemudian kita bisa melihat torus tubarius, di posterior torus tubarius yang seperti cekungan, itu adalah fossa Rosenmuller. Kalau ada pembesaran adenoid, akan tampak di sisi superomedial dari nasofaring.
Ini tampak sedang disuction discharge-nya. Nah, sekarang kita masuk kafum-nasi sebelah kanan. Nih ya, ini pasca diberikan aplikasi, jadi tampak sebagian mukosanya pucat. Sekarang lihat itu, saya kurang mundurkan sedikit. Ya, di sini kita bisa melihat sekret mukopurulen. Ya, benar-benar di meatus medius, dan dia berjalannya ke posterior. Jadi kalian bisa lihat berjalan ke posterior dan nanti kita tampak di nasofaring sebagai postnasal drip. Nah, ini ya, kelihatan ya postnasal dripnya ya. Ya, ini postnasal drip ya, Dek. Ini adalah ostium tuba eustasii, ini torus tubarius, cekungan yang di posteriornya adalah fossa Rosenmuller. Selalu ingat, septum letaknya ada di medial, jadi jangan sampai keliru menginterpretasi sisi kanan dan sisi kiri. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Izin bertanya, dokter. Boleh. Tadi dari pemeriksaan endoskopi yang di telinga, berarti telinga kiri. Telinga, Dek. Hidung, dokter. Hidungnya. Jangan. Ya, ini hidungnya. Ini hidung sebelah kiri. Kenapa dengan yang hidung sebelah kiri? Tadi di bagian septum yang agak belakang itu semacam ada lubang, dokter. Itu kira-kira apa ya, dokter? Inikah? Ya, itu biasanya bisa karena tulang septumnya tidak lurus, Dek. Jadi ada krista atau memang di situ ada cekungan dari mukosa yang kita sebut sebagai vomeronasal organ. Tidak selalu ada, tapi kadang-kadang akan tampak. Vomeronasal organ bagian dari sistem penghidu di kita. Gitu. Baru bisa dipastikan apakah cekungan ini karena tulangnya yang tidak rata atau tidak setelah kita lepas mukosanya. Kalau kita nggak melepas mukosa, kita tidak bisa memastikan. Cukup jelas? Oke, dokter. Berarti bukan tidak usah ditata laksana ya, dokter? Tidak perlu. Kalau tidak mengganggu. Ya, tidak perlu. Dibiarkan aja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain tentang endoskopi? Yang ingin saya bahas sebetulnya pada pasien kalian ini itu adalah diagnosis. Sebetulnya yang ingin saya bahas di situ. Jadi menurut kalian diagnosis sementara pasien ini apa, Dek, berdasarkan gambaran endoskopi? Berdasarkan gambaran endoskopi dulu. Jadi kira-kira diagnosisnya apa? Rinitis vasomotor. Rhinosinusitis akut. Ada rinitis vasomotor, ada rhinosinusitis, ada lagi diagnosis yang lain? Akut, dokter. Rhinosinusitis akut. Oke, apalagi? Sekarang saya mau tanya sama yang menjawab rinitis vasomotor dulu. Apa dasar diagnosis rinitis vasomotor berdasarkan pengamatanmu pada endoskopi pasien ini? Mukosanya merah pucat, dokter. Oke, ada lagi yang lain selain merah pucat? Sekretnya, dokter. Sekretnya kenapa? Mukopurulen. Mukopurulen. Oke. Sekarang kalau yang ada lagi untuk yang rinitis vasomotor, gambaran yang mendukung ke arah sana? Belum ada. Oke, sekarang tadi yang menjawab rhinosinusitis. Apa alasannya diagnosismu lebih ke arah rhinosinusitis? Ada postnasal drip, dokter, tadi yang
Ada postnasal drip. Oke, terus selain postnasal drip ada apa lagi? Sekretnya yang mukopurulen, dokter. Sekretnya mukopurulen. Oke, ada lagi yang lain? Hanya 2 itu? Oke, sekarang untuk yang tadi menjawab rinitis akut atau rhinosinusitis akut ya tadi? Rinitis akut, dokter. Oke, apa dasar diagnosisnya? Kan baru mengeluhkan gejalanya ini kurang dari 3 bulan. Berarti masih yang tergolong rhinosinusitis akut. Kemudian disebut rhinosinusitis akut karena ada keterlibatan dari mukosa sinus paranasal juga, dokter. Tadi kan sekretnya katanya keluar dari sinus maxillaris. Nah, kemudian di sini pasien juga mengeluhkan nyeri pada area belakang mata, dokter. Dan ada postnasal drip-nya juga. Ya, jadi menggabungkan antara gejala dan pemeriksaan fisik boleh. Cuman saya sebetulnya ingin fokus pada pemeriksaan fisiknya dulu. Jadi pada gambaran endoskopi, nanti kalian tolong buka buku EPOS 2020 ya. Di situ disebutkan gambaran untuk diagnosis rhinosinusitis berdasarkan endoskopi. Ada 3 tanda penting yang harus ditemukan. Yang pertama adalah adanya gambaran udem di area meatus medius. Pada pasien ini ada tidak udem di daerah meatus medius? Siapapun boleh menjawab, Dek. Sekilas tadi tidak, dokter. Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kita lihat ini gambar yang tengah ini kafum nasi kiri, sisi meatus medius kiri, mukosanya tidak tampak udem. Oke, gambaran khas kedua untuk rhinosinusitis berdasarkan EPOS adalah ditemukannya sekret mukopurulen yang berasal dari meatus medius. Apakah pada pasien ini ada? Ada, dokter. Ada ya. Oke, kriteria yang ketiga untuk dasar diagnosis rhinosinusitis berdasarkan EPOS, gambaran endoskopinya menunjukkan terdapat polip yang berasal dari meatus medius. Pada pasien ini ada atau tidak? Tidak ada, dokter. Tidak, dokter. Oke. Jadi, apakah pasien ini memenuhi kriteria rhinosinusitis? Tidak, dokter. Tidak, dokter. Belum. Dokter. Baru 1 tanda Baru dari 1 kriteria, dokter. Ya, kalau 1 emangnya tidak boleh. Pertanyaan gitu. Itu. Kan Tapi dia ada 3 tanda. Ya, jadi bila didapatkan salah satu, kita sudah menduga ke arah rhinosinusitis. Ditambah lagi dengan gejala dan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Jadi kalau berdasarkan endoskopi tadi sudah sesuai apa belum? Sudah, dokter. Sudah, karena ada sekret mukopurulen yang berasal dari meatus medius. Sekarang berdasarkan gejala. Siapa yang bisa membantu saya? Apa gejala rhinosinusitis berdasarkan EPOS? Nyeri kepala, dokter, terutama daerah belakang mata. Terus, kalau secara teori dulu, dikatakan rhinosinusitis bila didapatkan gejala apa saja? Hidung buntu, dokter. Terus, apalagi? Lendir mengalir. Apalagi? Bisa nyeri kepala. Ada lagi? Kehilangan fungsi penghidu, dokter. Ada lagi? Nyeri tekan warna kuning kental. Boleh, apalagi? Yang belum tentu ada di pasien ini juga nggak apa-apa loh, Dek. Batuk, dokter, pada anak-anak. Oke, ada yang bisa menjawab dengan lengkap kriteria diagnosis rhinosinusitis berdasarkan EPOS gejalanya aja. Fisika.
dokter. Jadi menurut yang EPOS ada yang gejala mayor dan gejala minor, dokter. Gejala mayornya tadi ada nasal obstruction atau obstruksi hidung, kemudian juga ada nasal discharge atau adanya sekret tadi yang mukopurulen, kemudian juga yang gejala minornya terdiri dari 3, ada nyeri pada wajah atau kalau ditekan juga nyeri, kemudian juga penurunan atau hilangnya kemampuan penghidup, kemudian juga batuk, dokter. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, kalau berdasarkan EPOS, sebetulnya mudah sekali untuk mendiagnosis. Jadi ada 4 gejala yang perlu kalian hafalkan. Yaitu yang pertama didapatkan 1 dari 2 gejala utama berupa hidung tersumbat atau adanya sekret mukopurulen yang mengalir bisa ke anterior atau ke posterior. Kemudian gejala lainnya bisa didapatkan nyeri wajah. Jadi bukan nyeri kepala ya. Nyeri wajah sesuai sinus yang terkena. Bisa di pipi, di dahi, di pangkal hidung, atau di belakang kepala. Kemudian yang berikutnya adalah adanya penurunan sampai hilangnya penghidu. Kalau pada anak-anak biasanya tidak didapatkan gangguan penghidu, tetapi didapatkan batuk. Itu adalah gejala rhinosinusitis berdasarkan EPOS. Kalau kita sesuaikan dengan pasien ini, apakah memenuhi untuk rhinosinusitis atau tidak? Memenuhi, dokter. Ya, memenuhi ya. Dia punya beberapa gejala. Kemudian di sini ditulis FAS. Ada yang tahu FAS itu apa? Visual. Visual analog scale. Jadi untuk menilai derajat sakit seseorang. FAS itu tidak hanya diberlakukan untuk nyeri. Jadi kita bisa mengetahui apakah hidung tersumbatnya itu mengganggu sekali atau tidak. Jadi pasien diminta untuk menyebutkan berdasarkan skor 0 sampai 10 kira-kira keluhannya itu seberapa berat. Gitu ya. Jadi kalian bisa dilihat di sini masing-masing ada FAS-nya. Terus yang ditambahkan di sini adalah ada beberapa gejala tambahan. Kira-kira mengarah kemana gejala tambahannya? Rinitis alergi. Rinitis alergi. Sekarang siapa yang bisa bantu saya? Apa gejala khas rinitis alergi? Sering bersin-bersin, dokter. Sering bersin, apalagi? Jadi ada berapa gejala rinitis alergi? Ada 4. 4, ya, sebutkan. 4 itu apa saja? Ada gejala mata gatal, dokter. Rinore yang encer dan banyak, Rinore. hidung tersumbat, mata gatal sama mata gatal hingga ada lakrimasi sama ada bersin-bersin sering, dokter. Baru 3, kurang 1 dong. Sertai hidung tersumbat, dokter. Oke, jadi siapa yang bisa menyebutkan 4 dengan lengkap? Salah satu. Berarti izin menjawab, dokter. Oke. Berarti ada rinore cair, terus bersin-bersin, obstruksi hidung, dan hidung gatal. Ya, jadi itu ya gejala untuk rinitis alergi ada 4. Hidung tersumbat, rinore yang encer atau seros, berbeda dengan rinore pada rhinosinusitis. Kalau rhinosinusitis mukopurulen, kalau pada rinitis alergi, rinorenya seros. Kemudian ada bersin, dan terakhir adalah ada hidung atau mata yang gatal. Pada beberapa literatur disebutkan rinitis alergi berkaitan dengan konjungtivitis alergi, makanya disebut sebagai rinokonjungtivitis alergi. Nah, itu adalah 4 gejala dari rinitis alergi. Sekarang, apa bedanya gejala rinitis alergi dengan gejala rinitis vasomotor?
Ada yang bisa menyebutkan gejala rinitis vasomotor? Untuk rinitis vasomotor, dokter, tampilan klinisnya yang pertama dia rhinore, namun rhinorenya dia bisa serus, namun juga bisa mukus atau mukoid, dokter. Kemudian bersin, bisa disertai bersin, namun jarang dan tidak berkorelasi dengan gatal di mata. Kemudian hidung tersumbat atau obstruksi nasinya bergantian, dokter, antara kanan dan kiri. Kemudian gejalanya dapat memburuk pada perubahan suhu, dokter. Oke, ya tepat sekali ya. Jadi perbedaan antara rinitis alergi dengan rinitis vasomotor adalah pada gejala gatal. Kalau pada rinitis alergi disertai hidung gatal atau mata gatal yang diperantarai adanya pelepasan histamin, pada rinitis vasomotor tidak disertai adanya gatal, karena pada rinitis vasomotor lebih pada disebabkan karena zat iritan, sehingga tidak menyebabkan pelepasan histamin. Jelas ya? Jadi kalau pada pasien ini lebih ke arah rinitis alergi atau rinitis vasomotor? Lebih ke alergi, dokter. Kenapa? Penyebabnya? Yang tadi gejalanya ada bersin-bersin. Dan ada riwayat asma juga, dok. Ya, jadi pasien punya riwayat asma dan pasien memelihara kucing. Jadi kemungkinan adalah faktor etiologinya adalah karena alergi dari kucing. Jadi bukan karena zat iritan. Itu ya. Jadi pasien ini diagnosis sementaranya apa kira-kira? Rinitis alergi dengan rhinosinusitis akut, dok. Oke, ada yang bisa melengkapi diagnosis rinitis alerginya? Rinitis alergi dengan alergen kucing. Rinitis alergi persisten dengan kategori sedang berat, dokter. Oke, alasannya rinitis alergi persisten. Persisten karena sudah lebih dari 4 minggu, kemudian sedang berat karena mengganggu aktivitas. Keluhan dirasakan sangat mengganggu pekerjaan, dokter. Oke, jadi memang kalau kriteria rinitis alergi persisten, bila gejala lebih dari 4 minggu dan gejala berlangsung lebih dari 4 hari dalam seminggu. Kriteria sedang berat bila didapatkan gangguan pada aktivitas sehari-hari atau pada pekerjaan atau pada saat gangguan tidur. Jadi pasien ini masuk ke dalam kriteria rinitis alergi persisten sedang berat. Dari yang diagnosis kedua, rhinosinusitis akut, tadi gejalanya dan pemeriksaan endoskopi menunjang. Sedangkan untuk onset dia baru 2 bulan, jadi memenuhi kriteria akut yaitu kurang dari 12 minggu. Ya. Oke, sekarang untuk pemeriksaan penunjang lain, jadi kalau diagnosisnya tadi rhinosinusitis akut dan rinitis alergi persisten sedang berat, pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan? Prick test, dokter. Untuk mendukung diagnosis yang mana? Rinitis alergi, dokter. Rinitis alergi, dokter. Oke, pada pasien ini perlu tidak dilakukan pemeriksaan foto radiologis? Perlu, dokter. Foto apa yang mau dilakukan? Waters, dokter. Waters, oke. Jadi pada pasien ini sebetulnya pemeriksaan alergi wajib dikerjakan karena kita harus menegakkan rinitis alergi, di mana pemeriksaan alergi selain skin prick test, kita bisa melakukan pemeriksaan IgE spesifik.
dengan pemeriksaan darah ya. Sedangkan foto atau pemeriksaan radiologis pada rhinosinusitis akut bukan merupakan indikasi. Jadi, pasien ini belum membutuhkan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis pada rhinosinusitis diindikasikan pada pasien yang rhinosinusitis kronik tidak membaik dengan terapi medikamentosa atau pasien rhinosinusitis akut dan kronik yang ada komplikasi. Jelas ya? Jelas, dokter. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, nanti PowerPoint-nya semua diperbaiki, kemudian dikirim ulang ke saya. Boleh melalui Chief ya, mengirimnya, jadi lewat satu pintu. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup atau boleh tanya kolektif melalui Chief. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk materi dari rinologi. Ini minggu kedua ya? Minggu kedua, dok. Iya, dokter. Ya, oke. Jadi mungkin ini terakhir ketemu dengan kelompok kalian ya. Oke, Ya, dokter. terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Besok Amin. sudah dikirim ya? Ya, Chief, tolong besok hari terakhir, jadi besok harus dikirim untuk PR-PR-nya. Baik, dokter. Boleh ditutup Terima kasih, sama Chief dokter. nanti ya. Baik, dokter. Terima kasih Dokter Ana atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih juga teman-teman untuk diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Dokter Ana.